fil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Baik, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari ini kita semuanya bisa berkumpul kembali di masjid ini ya dalam keadaan sehat walafiat. Dan insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas satu bab yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu bab yang membahas tentang muamalah atau bab yang berkaitan dengan bab jual beli sebenarnya gitu ya. Nah, di sini adalah ada satu pembahasan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dalam bahasa fikihnya itu disebut dengan syuf'ah. Jadi di sini adalah ada yang disebut dengan syuf'ah. Tapi beberapa Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kita akan membahas tentang bab, sekali lagi adalah bab syuf'ah. Tapi apakah yang maksud dengan syuf'ah ini? Ya. Syuf'ah ini sebenarnya secara bahasa, kalau kita berbicara tentang syuf'ah, maka secara bahasa syuf'ah itu dari kata asyafa. Syafa itu kan pasangan ya. Kan di dalam surat Al-Fajr itu disebutkan wal fajri walayalin asyr wasyaf'i wal watr. Jadi asyafa itu adalah secara bahasa adalah lawan kata daripada al-witr ataupun al-watr, yang maknanya adalah sendirian. Berarti kan syafa itu adalah berpasangan. Itu ketika kita berbicara tentang syafa ini. Nah, dari kata asyafa ataupun kata syuf'ah itu kan berasal dari kata asyafi, yaitu pelaku syuf'ah, yaitu menggabungkan bagian orang lain kepada kepemilikannya ke dalam bagian yang sudah dimiliki sebelumnya. Jadi yang awalnya dia taruh memiliki tanah 1 meter. Kemudian ada orang yang punya tanah 1 meter. Jadi ada tanah 2 meter, 1 meter milik si A, yang 1 meter milik si B. Nah, ketika itu apa? Maka secara bahasa yang namanya syafa itu apa? Atau syuf'ah itu apa? Menggabungkan yang tanah 1 meter itu dibeli sama dia menjadi 2 meter. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang syuf'ah secara bahasa. Adapun secara istilah, para ulama menyampaikan apakah yang dimaksud dengan syuf'ah itu? Ya. Syuf'ah itu secara istilah adalah berpindahnya bagian seseorang. Jadi berpindahnya bagian seseorang yang orang tersebut bersekutu. Maksudnya adalah bersama-sama dalam sebuah kepemilikan sebuah benda. Jadi berpindahnya bagian seseorang sekutu kepada sekutu yang lain, yang sebelumnya berpindah kepada orang asing dengan pengganti yang sama yang telah ditentukan. Jadi kalau kita berbicara tentang syuf'ah itu adalah ketika ada barang yang kepemilikannya bersama-sama. Contoh mungkin Bapak Hormat Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang beli mobil, tapi mobil itu contohnya taruhlah harga mobil itu 100 juta. Maka harga mobil yang 100 juta itu dibeli berdua. Nah, ketika mobil itu dibeli berdua, taruhlah 50-50 atau 60-40. Nah, kemudian yang 40 juta ini, taruhlah yang memiliki 40% ini ingin menjual. Maka mobil itu kalau bisa jangan dijual ke orang lain dulu sebelum dijual ke pemilik yang satunya lagi. Karena ketika dijual ke orang lain apa? Nanti tentu akan bermasalah gitu ya. Contoh mungkin ini di dalam keluarga. Dan nyambung mungkin ini kaitan dengan waris. Ketika seorang ibu meninggal dunia, kemudian meninggalkan sebuah rumah. Nah, rumah itu taruhlah anaknya 5. Berarti kan kalau anaknya laki-laki semua 5, biar gampang. Nah, kalau 5 ini kan berarti rumah itu apa? Bukan milik satu orang, tapi milik berlima setelah ibunya meninggal itu. Nah, rumah yang berlima ini, milik berlima ini, kan ibaratnya kalau 100 meter rumah itu kan berarti 20 kan. Cuman kan kalau dijual ke orang gimana, Pak? Ya kan berenemen dijual ke orang seperlimanya nanti kamar mandi wungkul itu dijual kan mungkin begitu, Pak.
Kan ini yang sering terjadi adalah ketika pembagian warisan, ini gimana ngebaginya? Kalau contohnya yang A mau dijual, yang B nggak mau. Ketika tanah kan ada bagian depan, ada bagian belakang, itu kan akan berbeda. Oke lah, kalau tanahnya contohnya 100 meter itu, mukanya itu adalah jadi sama gitu, rata gitu ya. Jadi kotak gitu ya. Di depannya sekian, taruhlah kalau 100 meter itu depannya contohnya 50 meter gitu. Kan lebih mudah tinggal dibagi 10 meter ke belakang, depannya 10 meter tapi kan kadang tanah itu nggak semuanya rata. Nah, dalam konteks ini bagaimana? Sebelum kita menawarkan kepada orang, maka dibeli dulu oleh siapa? Oleh seseorang yang ada di tanah itu. Saya contohnya di kampung ketika ada tanah warisan punya almarhumah ibu saya. Maka ada kakak saya itu mau menjual. Kan kalau menjual ke orang lain nanti jadi apa? Kadang sumber masalah banyak. Nah, sebelum sebelum dijual kepada orang lain, mendingan ditawarkan dulu kepada saudara di situ. Ketika ditawarkan ke saudara kan minimal nanti apa? Batas-batas itu tidak repot lagi. Nah, ini adalah kaitan dengan syubhah. Makanya di sini disebutkan syubhah adalah hak untuk mengambil kembali bagian sekutu dari orang yang telah membeli bagian itu. Contoh, A dan B membeli tanah secara patungan dan bagian masing-masing dari keduanya belum ditentukan. Bisa jadi, Pak. Ya tadi contohnya beli tanah 100 meter. Ya udah dibagi dua. Lalu A menjual bagian tanah itu ke C tanpa sepengetahuan si B. Maka B memiliki hak untuk mengambil bagian A dari C dengan menyerahkan uang ganti yang sama. Ini adalah kaitan dengan bab syubhah ini. Nah, Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang syubhah ini, kenapa gitu ya disyariatkan syubhah seperti ini? Maka di dalam agama kita, di dalam agama Islam, di antara hikmah dari syariat syubhah ini adalah bahwa kepemilikan bersama atas sebuah lahan atau atas sebuah benda itu biasanya bisa menimbulkan sengketa atau permasalahan cukup besar. Nah, untuk itu pemberlakuan syubhah itu kan ketika ini sangat relevan kaitan dengan analogi, kaitan dengan kias, supaya menghindari perbedaan tersebut. Contoh punten, Pak. Ketika ada tanah, walaupun ini mungkin kepemilikannya apa? Kepemilikannya sudah beda. Contoh, saya punya tanah di sebelah kanan. Nah, yang sebelah kiri punya orang. Nah, sebelum kita menawarkan tanah itu ke orang lain, maka baiknya tawarkan dulu kemana? Ke yang sampingnya itu. Supaya apa? Supaya nanti kalau dibeli sama orang lain kan, nanti akan berbeda. Bisa jadi terjadi sengketa dan lain sebagainya. Nah, sehingga apa? Pengambilan alih hak pemilik mitra yang lama dari tangan pembeli baru sangat menguntungkan. Siapa? Mitra yang sebelumnya itu. Tadi kalau ini dijual ke orang, maka apa? Maka nanti akan menjadikan khawatir terjadi konflik dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu hikmah kaitan dengan syubhah itu. Nah, makanya di kesempatan kali ini coba kita akan bahas beberapa hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Baik, hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Penulis buku ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan Kitabul Buyu'i bab syubhah. Kitab yang membahas tentang jual beli, bab tentang syubhah. An Jabir ibn Abdullah, dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syubhati fi kulli ma lam yuqsam. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan hukum syubhah dalam setiap harta yang belum dibagi. Fa idza waqa'atil hududu, apabila batasan-batasan bagian itu telah ditetapkan, wa surrifatit turuqu, dan jalan-jalan telah dijelaskan, fala syubhata, maka tidak ada syubhah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini adalah hadis yang pertama. Jadi asyubhatu fi kulli ma lam yuqsam. Jadi yang namanya syubhah ini berlaku, Rasul memutuskan kepada harta yang belum jelas pembagiannya. Ya contohnya tadi, Pak, warisan tanah. Memang jelas masing-masing dapat sekian meter. Cuman bagiannya yang mana? Ini menurut hadis yang disampaikan.
Tapi kalau jelas contohnya saya kebagian 10 meter, ini 10 meternya yang di sini, kakak saya 10 meter yang di sini, kakak perempuan 5 meter yang di sini, sudah jelas. Maka menurut hadis ini tidak perlu yang namanya syuf'ah. Kenapa? Karena sudah jelas kepemilikannya. Ini adalah kaitan dengan hadis yang pertama. Nanti kita bahas pembahasannya. Kita sebutkan dulu hadisnya. Wa fi riwayatin li Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, asy-syuf'atu fi kulli syarikin. Syuf'ah ini berlaku untuk setiap persekutuan. Fi ardin, baik itu pada tanah, au rabi'in, atau pada rumah, au haitin, atau pada tembok. La yasluhu an yabi'a hatta ya'ridu ala syarikihi. Maka seseorang yang memiliki tanah yang bersekutu dengan orang lain itu, dia tidak boleh melakukan penjualan hingga dia menawarkan kepada rekannya. Ini adalah wa fi riwayatin, dalam satu riwayat lit-Tahawi yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi, qada Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati fi kulli syai'. Rasul sallallahu alaihi wasallam memutuskan syuf'ah pada segala sesuatu. Baik. Dari hadis ini, ya, kalau lihat dari 3 hadis ini atau satu hadis ini kan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, tapi memang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ada juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tahawi. Dari hadis ini yang pertama, syuf'ah itu adalah disyariatkan di dalam Islam. Ini dalilnya. Jadi hak syuf'ah itu disyariatkan di dalam Islam. Nah, syariat Islam ada yang menyebutkan tentang hak dan menerapkan keadilan serta menghindari keburukan. Itulah tujuan daripada syuf'ah itu. Ya. Untuk merealisasikan nilai-nilai yang agung ini, maka dibuat sistem hukum-hukum. Makanya dalam bab muamalah ini kemarin kita bahas tentang gosob gitu ya. Sebelumnya kita bahas di bulan yang lalu kita bahas tentang kafalah ataupun doman, jaminan. Ketika ada orang yang punya hutang, maka dia ada orang yang menjaminnya. Kalau jaminannya dalam bentuk pribadi, itu namanya doman. Nanti kalau jaminan dalam bentuk harta, nanti ada yang disebut dengan rohan, gadai. Nanti kita bahas di bulan depan secara khusus tentang gadai ini. Ya, kenapa? Dalam konteks gadai ini, maka sesungguhnya barang yang digadaikan itu, barang yang dijadikan jaminan itu bukan pemilik, bukan dimiliki oleh orang yang menggadainya, tapi pemiliknya siapa? Tetap pemilik barang sebelumnya, yaitu apa? Orang yang menghutanginya. Saya punya mobil, kemudian mobil ini karena saya butuh uang, saya minjem ke teman saya. Maka kata teman saya, boleh kamu minjem uang ke saya, tapi tolong ada jaminan nggak? Ini mobil saya jaminannya. Maka mobil itu tetap milik saya, bukan milik orang yang menggadai tersebut. Nah, ini adalah kaitan dengan ini. Baik. Nah, kepemilikan bersama pada satu lahan, atau tadi disebutkan di sini adalah pemilikan bersama dalam satu lahan atau satu rumah, atau bisa jadi temboknya bersama-sama. Maka apa? Maka ini biasanya akan menimbulkan banyak kerugian di antara dua pemilik itu. Jika lahan tersebut dibagi-bagi kepada pemiliknya, akan membuat menjadi bagian kecil yang malah tidak bisa dimanfaatkan dan dapat mengurangi harganya. Ya, contohnya rumah Pak tadi, kalau dipetak-petak gitu kan malah jadi nggak berharga kan. Ya, sekarang kalau rumah itu kan mungkin nanti kalau dipotong-potong kan nanti anu bagian WC nah meureun Pak. Ya kan sama kayak kontrakan gitu. Kan kontrakan gimana coba ngebaginya kalau kontrakan 3 lantai? Ya kan pasti apa? Kalau dibagi satu-satu kan nanti, kalau misalnya dibagi itu dijual masing-masing kan nanti jadi tidak berharga. Tapi coba kalau kontrakan itu dijualnya dalam satu gelondongan seperti itu tentu akan berbeda kaitan dengan harganya, kaitan dengan ini. Nah, tapi kalau lihat dari hadis ini, hadis yang pertama tadi disampaikan, asyuf'atu, yang namanya syuf'ah itu, ya tadi bahwa apa? Berlaku bagi harta yang belum dibagi. Jadi belum dibagi. Nah, kalau lihat dari hadis ini berarti apa? Yang namanya harta selama itu belum dibagi, maksudnya belum jelas pembagiannya masing-masing, maka apa? Maka ini berlaku hukum syuf'ah. Makanya hadis ini mengisyaratkan syuf'ah itu berlaku untuk segala jenis objek
barang yang dimiliki bersama-sama. Baik itu aset bergerak atau aset tidak bergerak. Ya. Tapi kalau sementara di akhir hadis menunjukkan bahwa hanya berlaku untuk lahan atau aset yang tidak bergerak dan benda-benda yang berkaitan dengannya seperti pohon, bangunan di atas tanah yang menjadi objek syubhah. Nah, ini memang dari kedua hadis ini, antara hadis yang awal dengan hadis yang terakhir, itu terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Walaupun wallahu alam, yang namanya syubhah ini sebenarnya berlaku untuk seluruh aset yang kepemilikannya bersama-sama. Ini adalah kaitan dengan syubhah ini. Nah, baik, ini adalah kaitan dengan bab syubhah. Nah, kalau lihat di hadis ini nanti akan berbicara tentang hak bertetangga, Pak. Wa idza waqa'atil hududu wa surrifatit turuqi fala syubhata. Kalau lihat dari hadis yang ini, kalau tanah itu contohnya bagiannya sudah jelas, kemudian jalan juga sudah jelas, maka itu sebenarnya tidak ada syubhah lagi. Maksudnya begini, Pak. Kalau menurut kalau kita mengambil dari redaksi hadis ini secara letterlek berarti apa? Ibu saya meninggal dunia. Kemudian ibu saya meninggal dunia itu dibagilah waris tanah 100 meter. Nah, dari 100 meter itu sudah dipatok, Pak. Saya dapat 10 meter yang di sebelah sini. Kakak saya 10 meter yang di sebelah sini. Itu sudah ada patoknya masing-masing. Maka kalau sudah dipatok seperti itu, menurut hadis ini maka apa? Maka sudah tidak ada syubhah lagi. Maksudnya apa? Ya saya mau jual ke siapapun, ya boleh-boleh saja. Kenapa? Karena ini sudah jelas kepemilikannya. Ini kalau lihat dari hadis yang disampaikan ini. Jadi jika batas kepemilikan sudah ditentukan, maka tidak ada hak syubhah lagi. Kenapa? Karena kemungkinan munculnya kerugian atau persengketaan yang diakibatkan atas kepemilikan bersama sudah tidak ada lagi. Sehingga hukum berjalan sesuai dengan ada atau tidak adanya ilat. Kan ilatnya apa? Kenapa ada syubhah? Untuk menghindari pertikaian, untuk menghindari persengketaan. Nah, ini kan persengketaan nggak ada karena sudah ada patoknya masing-masing. Nah, dengan begitu maka apa? Syubhah tidak diberikan atas dasar bertetangga kalau lihat dari hadis ini. Jadi sehingga apa? Kalau Bapak punya rumah di sebelah sini, contohnya ada rumah kan di komplek, ada yang di ujung, Pak, pas di ujung tembok gitu ya. Maksudnya pas perbatasan. Nah, kalau lihat dari hadis ini berarti apa? Kan kalau namanya komplek itu atau namanya rumah kan suka ada jalan apa, Pak? Jalan milik bersama kan? Nah, kan jalan milik bersama itu. Ini rumah terus dari depan. Nah, kemudian di tengahnya itu kan jalan siapa yang memiliki? Itu kan milik bersama. Nah, kalau lihat dari hadis ini, maka apa? Maka ya tetangga kalau mau jual rumah, jual aja bebas. Kenapa? Karena sudah jelas kan batasan masing-masing. Nah, tetapi kalau kita lihat nanti di hadis setelah ini, maka apa? Tetangga juga punya hak. Itu apa? Ketika sebelum kita menjual barang itu kepada orang lain, maka apa? Maka harus diberikan dulu kepada tetangga. Tapi sekarang kita lihat hadisnya. Nah, hadis dari Abu Rafi radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al jaru ahaqqu bi saqatihi." Yang namanya tetangga itu lebih berhak ya, kaitan dengan apa? Kaitan dengan sebab kedekatannya. Jadi al jaru ahaqqu bi saqatihi. Nah, ini adalah bahwa yang namanya tetangga itu lebih berhak kaitan dengan harta tetangga itu untuk dimiliki dengan dibeli, maka apa? Dibanding tetangga itu. Tetangga lebih berhak tentang ketetanggaannya tersebut. Karena kedekatan ini dia punya hak. Kemudian yang kedua, hadisnya, jarud dar ahaqqu biddar. Ya. Yang hadis yang kedua disebutkan adalah bahwa jarud dar, tetangga suatu rumah, ahaqqu biddar, maka dia lebih berhak untuk membeli rumah tersebut. Nah, kalau lihat dari hadis ini, hadis yang dua ini seolah-olah bertentangan dengan hadis sebelumnya. Kan kalau di hadis sebelumnya, kalau batas sudah ditentukan, jalan juga sudah ditentukan, maka tidak ada syubhah. Kenapa tidak ada syubhah? Coba Bapak Ibu kalau di komplek ya, atau kita di rumah di perkampungan juga, ketika ada jalan umum itu kan sudah jelas, tanah saya sekian meter, ini sekian meter gitu. Nah, cuman kan ya, memang kenapa kok disebutkan dalam hadis ini? Karena kadang Bapak Ibu, kenapa kok bertetangga ini juga, sehingga para ulama menyampaikan, kata Abu Hanifah contohnya, tetangga memiliki hak syubhah secara mutlak.
baik lahan dijual tersebut sebelumnya memang dimiliki bersama ataupun tidak. Dengan hadis ini kata Imam Abu Hanifah, maka tetangga itu punya hak tanah itu sebelum dijual ke orang, maka apa? Harus ditawarkan dulu kepada tetangga. Sehingga dari sini apa? Kalau si tetangga ini menawarkan ke orang lain, maka tetangga yang berdekatan ini dia berhak untuk menawar kaitan dengan barang tersebut. Ini adalah dalam mazhab Abu Hanifah seperti ini. Walaupun mayoritas ulama menyampaikan bertetangga itu tidak ada hak syubhah sebenarnya. Saya punya rumah di komplek A. Maka apa? Ya saya terserah, saya mau dijual ke siapapun. Tidak mesti saya tawarkan ke tetangga. Kenapa? Karena di dalam hadis tadi, fa idza waqa'atit turuku, fa idza waqa'atil hududu wa surrifatit turuku fala syubhata lahu. Maka kalau lihat dari hadis ini, ya udah, kalau saya sebagai tetangga, karena saya sudah jelas akte rumah saya ada gitu, sehingga saya jual ke yang lain tidak jadi masalah. Walaupun tadi Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan, mazala Jibril yusini bil jar. Jibril itu sering mengunjungi saya. Ketika mengunjungi saya itu, maka Jibril selalu berwasiat tentang tetangga. Maka kata Rasulullah SAW, hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, sampai saya mengira kalau tetangga itu nanti dapat warisan. Jadi sampai malaikat Jibril itu ketika Rasul sampai mengira kayaknya akan turun ayat tentang warisan kaitan bertetangga ini. Nah, makanya di antara hak tetangga, sebagian ulama menyampaikan dengan hadis ini, bahwa kalau tetangga mau jual tanah ke orang lain, tetangga mau jual rumah ke orang lain, maka sebelum ditawarkan ke yang lain, tawarkan dulu ke tetangganya. Ini kan bagian dari etika. Memang tadi jumhur ulama mengatakan ya terserah tetangga mau dijual ke siapa. Tapi tadi kata Abu Hanifah, untuk menghindari percekcokan dan lain sebagainya, maka maka lebih baik dijualnya itu adalah ke tetangga. Makanya di antara hak tetangga adalah ketika ia akan menjual lahan, maka sebaiknya ia menawarkan terlebih dahulu kepada tetangga terdekat. Jika tetangga itu tertarik membelinya, maka ia lebih berhak membelinya daripada orang lain. Karena hubungan bertetangga yang baru bisa jadi menimbulkan masalah. Kan tadi Pak, tetangga baru kan belum tentu ya cocok dengan tetangga yang baru ini. Ada orang baru belum tentu cocok. Kadang kan jadi sengketa kaitan dengan jalan dan lain sebagainya. Ini adalah ketika memang tadi ada jalan yang dimiliki bersama-sama. Nah, tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala ini mungkin harus menjadi perhatian juga buat kita gitu ya. Kadang mungkin di masyarakat itu, mungkin kalau di komplek nggak terlalu ya, tapi biasanya yang tidak di komplek gitu ya. Contohnya begini Pak, saya punya rumah, taruhlah saya itu punya rumah, kemudian di belakang itu ada rumah orang. Nah, sebenarnya rumah di belakang itu nggak punya jalan, tapi jalannya itu adalah lewat depan rumah saya atau pinggir rumah saya. Nah, sebenarnya saya ini gitu ya, rumah yang jalan dilalui itu kan sebenarnya bukan jalan umum, tapi ya jalan milik saya secara pribadi gitu. Cuman karena mungkin udah bertahun-tahun dipakai, jadi seolah-olah itu menjadi jalan umum. Nah, kadang mungkin ketika kondisinya normal-normal saja, nah itu biasanya aman. Tapi kadang ada gesekan antar tetangga, sehingga kan kita sering mendengar ya, ada kasus gimana? Jalan ditutup tetangga. Nah, ini bab ini kalau bisa segera diselesaikan. Jauh-jauh hari segera diselesaikan. Kenapa? Karena tadi biasakan di awal merendah, nggak ada gesekan apapun. Begitu ada gesekan kita sering dengar kan? Ada tetangga yang nembok rumah tetangga yang bukan nembok. Jadi jalan tetangga itu ditutup sehingga dia harus muter dan lain sebagainya. Ya memang secara hak ya hak dia. Hak memang hak orang tersebut. Tapi ya tapi kan dalam kehidupan bertetangga ya tidak seperti itu gitu ya. Nah, ini adalah tentu sekali lagi ini harus diselesaikan ketika ada hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena tadi Pak, awalnya mungkin nggak ada masalah, begitu ada masalah ditutup gitu ya. Kan pernah kan kasus-kasus seperti itu terjadi. Gara-garanya apa? Mungkin awalnya jalannya memang jalan pribadi, cuman izinlah acan abdi meureun ngalangkung ka dieu. Sekali, 2 kali, terus jadi 500 kali Pak. Karena sehari-hari
Nah, ini adalah konteksnya kaitan dengan ini. Nah, makanya ketika ada kasus-kasus seperti itu, ketika ada tetangga yang mungkin ada kebersamaan seperti itu, maka apa? Kalau mau dijual, jualnya ke siapa? Jualnya ke tetangga dulu. Supaya apa? Supaya kalau tetangga, kalau dijual ke yang lain, jangan-jangan jalannya ditutup mungkin kan? Seperti itu. Ini adalah kaitan dengan bertetangga ini. Ini adalah kaitan dengan hadis yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syekh Abdullah Al-Bassam ketika menjelaskan tentang jarud dar ahaqqu biddar, tetangga rumah lebih berhak terhadap rumah itu. Al-jaru ahaqqu bi saqatihi, tetangga lebih berhak terhadap tetangga sebelahnya. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam mengatakan, dua hadis terakhir ini yang tentang bertetangga ini tidak dapat menandingi hadis-hadis lain yang bertentangan dengan dua hadis tersebut, baik dari segi jumlah maupun dari segi kekuatannya. Bisa jadi yang dimaksud dengan dua hadis terakhir ini adalah tetangga yang memiliki fasilitas bersama-sama dengan tetangga lainnya, seperti fasilitas saluran air, sumur milik bersama, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi ini adalah memang bertetangga ini apakah memang punya hak syuf'ah atau tidak, ini memang terjadi perbedaan ya. Kecuali tadi, kalau bertetangga itu memang ada milik kebersamaan, contohnya apa? Sumurnya bareng-bareng, kan juga ada Pak di kita. Ini mungkin rumahnya satu, tapi rumahnya tiga gitu, tapi sumurnya bareng-bareng. Nah, supaya tidak terjadi sengketa dan lain sebagainya, maka lebih baik apa? Ketika itu apa? Dia punya hak syuf'ah. Jadi, kedua hadis ini tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya. Karena di hadis sebelumnya, idza waqa'atil hudud wa surrifatit turuq. Kalau jalan sudah dipisah, sudah jelas kepemilikannya, kalau batas sudah ada, maka tidak ada syubhah, termasuk dengan bertetangga. Nah, maksud dari hadis ini adalah apa? Maksudnya kalau bertetangga tapi nanti ada aset yang dimiliki bersama-sama. Tentu ini adalah lebih berhak kaitan dengan bab ini. Tapi tadi kata Syekh Abdullah Al-Bassam, walaupun memang tadi pendapat Abu Hanifah tetangga punya hak syuf'ah tapi jumhur tidak, tapi sebaiknya apa Pak? Tetap ketika membeli lahan itu apa? Ketika kita menjual lahan ke orang, sebelum ditawarin ke orang, bagusnya tawarin dulu ke tetangga. Karena tadi Pak, sering kan masalah kalau di kampung gitu ya, atau di daerah gitu ya, ya dimanapun, termasuk di komplek juga mungkin gitu ya. Kadang apa Pak? Kadang batas kan batas batas antara tanah ini dengan tanah ini kan suka bermasalah kan Pak. Termasuk tentang curang sudah kamalir Pak. Ya kan kamalir itu kan aliran air ya. Saya di kampung, kakak saya kemarin udah lama sih sebelum pandemi COVID-19 kalau nggak salah, setelah COVID ya. Nah di situ ada pohon ini Pak, ada pohon bambu. Nah pohon bambu itu, ini pohon bambu orang, di sini pohon bambu punya kakak. Jadi kebun bambu punya kakak saya dan punya orang. Nah ketika itu Pak, ketika pemilik pohon bambu itu mau menjual, maka apa? Maka ditawarkan dulu ke kakak saya. Nah akhirnya dibelilah gitu, singkat cerita. Nah tapi ternyata Pak, pohon bambu ini yang punya kakak saya contohnya sebelah kanan, yang ini sebelah kiri. Tapi kan yang kiri yang lainnya punya orang. Karena tidak semuanya kan. Nah berarti apa? Saya bilang, maka coba panggil yang punya tanah sebelahnya. Kenapa yang panggil yang punya tanah sebelahnya? Supaya kita disepakati di mana batasnya. Ya kan kadang ya kalau di kota mungkin surat-suratnya jelas Pak. Kalau di kampung kadang ya mungkin hanya mengandalkan girik aja atau apa gitu suratnya kan. Kalau di kota kan surat-suratnya mungkin jelas. Tapi kan kalau di kampung ada bahwa lagi watasna di dia gitu. Nah, makanya dipanggil, saya bilang panggil pemilik tanah yang sebelah sini. Apalagi yang di atasnya itu ada tanahnya itu adalah tanah, kemudian ini jalan, nah ini milik orang, ini milik orang, ini milik orang. Saya bilang panggil tiga-tiganya ini. Supaya apa? Supaya nanti jelas gitu ya. Karena minimal tadi Pak, aliran air itu kalau hujan dan lain sebagainya, supaya apa? Udah disepakati ini aliran air di sini ya. Kemudian kita batasi. Ini gimana Pak? Udah cenah batasnya iya. Ya udahlah, saya bilang sepakati aja batasnya di sini. Pakailah patok gitu ya. Ini juga di situ pakai patok. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau ada apa-apa kan jadi jelas. Nah inilah Pak, dalam konteks bertetangga ini kenapa tadi kalau kita menjual sesuatu jangan jual dulu ke orang tapi jual dulu ke tetangga. Supaya apa? Kalau ada apa-apa di kemudian hari tadi ya jelas gitu ya. Sehingga tadi kalau dijual ke orang nanti repot lagi gitu ya. Ini adalah kaitan dengan ini. Makanya Islam memberikan arahan kaitan dengan ini apa
jalan supaya apa? Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Tapi kita lihat hadis berikutnya. Nah, hadis berikutnya ini sebenarnya menguatkan dua hadis terakhir tadi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-jaru ahaqqu bi syub'ati jarihi. Tetangga lebih berhak mendapatkan syub'ah dari tetangga yang lainnya. Yuntadharu biha. Maka tetangga yang mau menjual aset itu, maka dia menunggu tetangga yang lain. In kana ghaiba, seandainya tetangga itu tidak ada di tempat. Jadi contohnya saya mau menjual rumah, kemudian tetangga yang samping itu belum ada, tunggu dulu sampai dia pulang ketika mau menjual ke yang lain. Idza kana tariquhuma wahidan, apabila jalan keduanya itu hanya satu. Jadi contoh gini Pak, ini rumah yang jalan itu dari depan ke sini, nah ini yang rumah di sini kan. Nah ini kan rumah di sini, kemudian yang sampingnya tuh mau dijual. Maka bagusnya rumah yang di sini mau dijual itu tawarkan dulu kepada rumah yang di ujung ini. Kenapa? Karena bisa nanti ditutup banyak. Ya, kalau jalannya adalah satu. Nah, rawahu Ahmad wal arba'ah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan riwayat imam yang 4, wa rijaluhu thiqatun, dan perawi hadis ini adalah thiqah. Nah, hadis ini sekali lagi berahmat Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang menguatkan bahwa tetangga itu punya hak syub'ah. Tapi tadi, tetangga yang punya hak syub'ah menurut jumhur ulama adalah kalau ada kepemilikan bersama, yang kepemilikan itu belum jelas. Kalau sudah jelas mah ya nggak apa-apa. Ya kenapa? Karena jalan itu kan kalau di perumahan, di komplek, jalan itu jelas kan, itu jalan umum, Pak. Sehingga tidak mungkin ada yang nutup jalan dan lain sebagainya. Mungkin secara logikanya mungkin seperti itu gitu ya. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Nah, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan hak syub'ah kepada tetangga. Kenapa? Karena hak seorang tetangga atas tetangga lain amatlah besar. Di antara hak tersebut adalah penawaran terlebih dahulu sebelum kita menawarkan kepada orang. Dari hukum yang bijak di atas dapat dipahami bahwa Islam amat memperhatikan masalah hak dan berusaha menghindari munculnya fitnah dan percekcokan yang bisa terjadi di antara dua tetangga. Makanya caranya apa? Menutup kemungkinan itu dengan menawarkan dulu kepada tetangga yang ada. Kalau nggak salah kita pernah membahas dulu Pak tentang bertetangga itu gitu ya. Tentang bertetangga ini di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 Allah mengingatkan kita, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah. Wabil walidaini ihsana, kepada orang tua hendaklah berbuat baik. Wabidil kurba, kemudian kepada kerabat. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Nah, kemudian di sini wal jaridil kurba wal jaril junub, kepada tetangga dekat dan kepada tetangga jauh. Jadi kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Nah, para ulama ketika menjelaskan apakah yang dimaksud dengan tetangga dekat, apa yang dimaksud dengan tetangga jauh. Tetangga dekat itu kata para ulama mengatakan adalah dia yang muslim. Kalau tetangga jauh non muslim. Jadi kalau ada tetangga muslim non muslim, yang muslim tetangga dekat, yang non muslim tetangga jauh. Sebagian mengatakan tetangga dekat itu adalah kerabat. Kalau yang jauh itu adalah non kerabat. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertetangga dengan anaknya banyak. Ya kan punya, kebetulan dia di rumah 3 gitu ya. Punya anak 2, ini anak yang pertama dikasihkan, anak yang kedua dikasihkan. Kan bertetangga dengan anak. Akhirnya apa? Adik kakak bertetangga kan? Nah, itu adalah wal jaridil kurba. Sebagian ulama memahami seperti itu. Walaupun ulama lain mengatakan wal jaridil kurba ini apa? Wal jaridil kurba itu adalah ya tetangga yang memang dekat. Wal jaridil junub, tetangga yang memang jauh. Contoh gini, saya ada tetangga 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah. Maka apa? Tetangga dekat yang rumah pertama, tetangga jauh yang rumah ke-10 gitu. Ini adalah kalau kita berbicara tentang tetangga. Nah, di sini kalau lihat dari surat An-Nisa ayat ke-36 ini kan menjelaskan adanya 10 hak yang harus dijaga. Itu apa? Hak Allah, kemudian wabil walidaini ihsana, yang kedua adalah hak orang tua, kemudian wabidil kurba, ada hak kepada kerabat, wal yatama, pada anak yatim, kemudian yang kelima apa? Wal jaril junubi wal jaridil kurba wal jaril junub. Itu apa? Tetangga dekat dan tetangga jauh. Ini kan hak yang harus dilakukan kaitan dengan ini. Nah, sehingga
dari hadis yang barusan disampaikan, al-jaru ahaqqu bisyuf'ati jarihi, maka berarti pemberian hak syuf'ah bagi tetangga berlaku hingga ia datang jika sebelumnya memang tidak ada. Jadi makanya wa in kana yuntadharu biha wa in kana ghaiba. Jika kedua tetangga itu memiliki fasilitas lahan secara bersama-sama, seperti jalan yang bersama-sama, saluran air, atau halaman rumah, atau fasilitas lain yang dimiliki bersama, maka hal ini semakin memperkuat kewajiban menunggu itu. Jadi bisa jadi Pak, tetangganya sedang tidak ada, tawarkan dulu kepada tetangga tersebut. Ya kalau dianya tidak mau, itu kan bab lain gitu ya. Nah sehingga di sini para ulama berbeda pendapat mengenai hak syuf'ah atas fasilitas lahan yang dimanfaatkan bersama-sama oleh dua tetangga, seperti jalan, saluran air, halaman depan rumah, dan lain sebagainya. Tiga tokoh, yaitu adalah Syafi'i, Hambali, dan Maliki, berpendapat bahwa hak syuf'ah tidak berlaku untuk tetangga yang memiliki lahan bersama seperti disebutkan di atas. Sebab ketika batas lahan sudah ditentukan dan jalan air sudah dibuat, maka tidak ada hak syuf'ah lagi, meskipun dimanfaatkan bersama-sama. Ya tadi Pak, contohnya kalau saya tinggal di perumahan kan, ya jalan mah itu kan bukan milik saya kan. Contohnya ada selokan, itu bukan milik saya. Tapi yang jadi milik saya yang mana? Ya rumahnya itu kan, seperti itu gitu ya. Nah, kenapa? Karena tadi faida waqatil hudud wa syurrifatit turuq. Jadi karena hadis yang pertama tadi disebutkan, kalau batas sudah jelas, jalan sudah jelas, udah itu tidak ada syuf'ah lagi. Nah, pendapat ini sebenarnya menggabungkan dalil-dalil yang berkaitan dengan hal tersebut. Hanya saja menjelaskan penafian hak syuf'ah ketika masing-masing tetangga mengetahui batasan masing-masing. Jadi kalau sudah tahu batasan masing-masing, ya tidak perlu lagi syuf'ah. Walaupun tadi Pak, sekali lagi, walaupun ini terjadi perbedaan, maka tetap yang lebih baik itu adalah selama kita bertetangga, kalau memang kita ingin menjual aset kita, maka bagusnya tawarkan dulu kepada tetangga yang paling dekat. Kenapa? Karena tadi, ya khawatirnya tadi mungkin kalau dulu saling memahami dan lain sebagainya, kalau ada tetangga baru, belum tentu. Nah bahkan Sidang Majelis Ulama telah mengeluarkan fatwa nomor 44 tahun 1396 kaitan dengan hak syuf'ah untuk tetangga. Setelah memperhatikan kajian lembaga riset ilmiah yang diajukan sehubungan masalah itu, dan setelah melakukan dialog dan tukar pandangan dari para anggota serta alasan masing-masing, maka lembaga secara mayoritas memutuskan hak syuf'ah berlaku untuk lahan yang tidak mungkin dibagi, ya kecuali dengan merusak fungsinya, seperti rumah, kedai yang kecil, serta sejenisnya. Hal ini diberlakukan untuk menghindari munculnya kerugian bagi mitra akibat penjualan dan bagian mitranya yang lain kepada pihak ketiga. Jadi menurut kalau lihat dari sini, maka apa? Bari yang syuf'ah itu Pak, kalau tanah mungkin bisa dibagi-bagi kan. Tapi kalau rumah gimana ngebaginya? Nah, ini adalah konteksnya kaitan dengan ini. Nah, baik kita lihat berikutnya. Ini hadis yang dua hadis terakhir yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah kata sahabat Abdullah bin Umar, asyuf'atu kahallil iqali. Yang namanya syuf'ah itu waktunya sebentar, seperti menguraikan tali pengikat unta. Jadi asyuf'atu kahallil iqal. Jadi iqal itu adalah seperti menguraikan tali pengikat unta. Kemudian wala syuf'ata li ghaibin. Hadis yang kedua mengatakan tidak ada syuf'ah bagi orang yang tidak ada di tempat. Jadi tidak ada syuf'ah kalau orangnya memang tidak ada di tempat. Tapi kok di hadis sebelumnya tetangga lebih berhak untuk mendapatkan syuf'ah, tunggu kalau dia tidak ada. Nah ini kan kalau kita lihat dari kedua hadis ini, maka hadis ini secara zohirnya menunjukkan bahwa syuf'ah itu hanya berlaku jika dilakukan dengan segera setelah mengetahui informasi penjualan. Jika pemegang hak syuf'ah tidak menuntutnya sesegera mungkin, maka tidak ada masalah. Jadi contoh gini, saya menjual aset gini, saya punya rumah, rumah ini milik saya dengan kakak saya jual. Ya kalau kakak saya ridho, ya udah biarin aja. Jadi maksudnya, jadi batasnya tidak sampai sekian tahun, gitu, hanya sebentar saja. Jadi saya menjual, kalau seandainya hak syuf'ah tetangga, saya menjual rumah ini ke orang lain, kemudian tetangga tidak setuju, hanya mungkin batasnya sebentar. Makanya kahallil iqal, seperti menguraikan tali unta. Jadi batasnya tidak sampai berlarut-larut gitu ya, kaitan dengan syuf'ah ini. Sehingga para ahli hukum mengatakan bahwa syuf'ah dilakukan sesegera mungkin setelah mengetahui informasi penjualan. Jika dia tidak menuntut setelah mengetahui tanpa ada alasan syar'i, maka hak syuf'ahnya gugur. Ini adalah kaitan dengan syuf'ah ini. Nah, kemudian adapun hadis Nabi wala syuf'ata li ghaibin. Tadi kan yang kedua.
tidak ada syubhah bagi orang yang tidak ada di tempat. Nah, ini kan bertentangan dengan hadis sebelumnya. Yuntadharu biha wa in kana ghaiba. Syubhah itu ditunggu dulu, diberi kesempatan dulu, meskipun ketika itu orangnya tidak ada. Nah, bagaimana menggabungkan kaitan dengan dua hadis ini? Mereka sepakat bahwa jika pemegang hak syubhah tidak ada, maka ia tetap memiliki haknya jika ia menuntut di kemudian hari. Karena hak syubhah merupakan hak yang bersifat pemiliknya harta yang ketika penyebabnya ada, maka ia dapat memiliki. Jadi kalau ada hak syubhah ditunggu dulu. Ini adalah kaitan dengan hadis ini. Sedangkan hadis yang kedua ini, Bapak Ibu, ini para ulama mengatakan karena hadisnya lemah. Sedangkan hadis yang sebelumnya adalah lebih kuat dibanding hadis yang pertama. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang hak syubhah ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, dari pembahasan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa? Bahwa Islam itu sangat menghindari yang namanya percekcokan, persengketaan kaitan dengan kepemilikan. Oleh karena itu, kaitan dengan kepemilikan ini, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mungkin, ini Pak pelajaran kemarin kita sempat membahas tentang hibah. Kita membahas tentang wasiat. Nah, salah satu hal yang kadang membuat permasalahan di kemudian hari itu ketika kepemilikan itu tidak jelas. Nah, makanya ketika kepemilikan itu tidak jelas, kan ada syubhah tadi, Pak. Syubhah itu maka apa? Kalau kita mau menjual sesuatu, jangan dijual dulu ke orang. Nah, wabil khusus mungkin nanti kaitan dengan warisan. Jadi sebelum kita tawarin ke orang, tawarin dulu ke siapa? Kepada saudara dulu, gitu ya. Kenapa? Karena kaitannya dengan hak syubhah. Nah, sebelum terjadi seperti itu, tentu ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Sering terjadi sengketa, kenapa? Karena tadi dari awal kepemilikannya kadang tidak jelas gitu. Dalam konteks tidak jelas tuh berjalan begitu aja. Nah, makanya di dalam syariat Islam penting yang namanya kepemilikan itu adalah dijelaskan. Ini milik saya, ini milik siapa gitu ya. Termasuk juga walaupun kita bertetangga. Mungkin kita bertetangga sekarang, Pak. Kalau kita sudah tidak ada kan nanti jadi milik hak ahli waris. Maka ketika ada batas-batas itu harus dijelaskan. Jangan sampai nanti kalau kita sudah tidak ada baru nanti akan muncul konflik di kemudian hari. Nah, sehingga dalam syariat Islam ketika ada kepemilikan bersama-sama sebelum dijual kepada yang lain, itu biasanya apa? Ditawarkan dulu kepada sekutunya, kepada orang yang memiliki harta dengan bersama-sama tersebut. Inilah kalau kita berbicara tentang syubhah yang disebutkan oleh para ulama fikih kaitan dengan bab ini, dan Rasulullah SAW menyampaikan kaitan dengan syubhah ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram min Adillati Al-Ahkam. Baik, Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kaitan dengan kaitan dengan bab ini. Maka sebelum saya tutup, barangkali kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu semuanya, falyatafadhol. Maka mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Cekap, Pak. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya cukupkan pembahasan kita di pagi hari ini, Pak ya, kaitan dengan bab syubhah ini. Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita masih melanjutkan kitab Bulughul Maram ini, Pak ya. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bab-bab tentang muamalah, mungkin nanti kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas tentang rohan ya, gade ya. Mungkin kita pernah membahas tentang hutang piutang, tapi kita bahas secara khusus tentang bagaimana status gadai barang itu, gitu ya. Insyaallah kita akan bahas. Tapi sebelum saya akhiri, Bapak Ibu, tidak terasa ya sekarang sudah di penghujung 2024 ya. Ramadan juga tinggal berapa hari lagi, berarti sekarang tanggal 7, berarti tinggal kurang lebih sekitar 83 atau 82 hari lagi gitu ya. Artinya waktu kita kurang sudah menyerelek gitu, Pak. Saya hanya mengingatkan saya dan Bapak Ibu semuanya, mungkin bagi yang masih punya hutang saum maksudnya, Pak ya. Mungkin kalau bapak-bapak sih enggak, ibu-ibu juga mungkin enggak. Tapi bisa kita punya anak perempuan, Pak ya, punya menantu perempuan, atau mungkin ada yang punya cucu perempuan yang sudah balik, bisa masih punya hutang saum, tolong diingatkan. Karena kenapa? Karena hutang saum itu dengan datangnya bulan Ramadan tidak jadi dihapus, gitu ya. Tetap hutangnya
akan harus dibayar di kemudian hari. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau ada orang yang punya hutang saum tahun ini karena kelalaian datang Ramadan berikutnya, maka dia harus membayarnya dua. Jadi contoh gini, tahun kemarin punya hutang saum, tahun ini kemudian Ramadan keburu tiba, hutang saum belum dibayar karena kelalaian, maka dia harus membayarnya dua, satu saum, yang kedua fidyah. Jadi saumnya tetap harus diqadha, fidyahnya juga harus dibayar. Nah ini adalah kalau tanpa ada udzur syar'i ini segera ditunaikan. Mungkin saling mengingatkan satu dengan yang lain Pak ya. Kalau ada 83 hari lagi kan, kalau hutang 10 hari kan berarti 8 hari sekali lah kita puasanya gitu ya. Dan mungkin bapak-bapak atau ya bapak-bapak di sini kalau anaknya perempuan gitu ya, atau mungkin kalau istrinya masih belum monopos, masih punya masih datang bulan, mungkin ditemani oleh bapak-bapaknya sambil saum sunnah. Jadi bapaknya saum sunnah, istrinya mengqadha, atau bapaknya saum sunnah, anak perempuannya sambil mengqadha. Ini adalah bagian dari kita saling mengingatkan kaitan dengan bab saum ini. Tapi Bapak Ibu, kita akhiri pembahasan kita di pagi hari ini kaitan dengan bab syuf'ah ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,